Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Teteh dan Akang semuanya? Alhamdulillah. Ya. Memang kalau yang nanyanya lemes, yang jawab juga lemes. Semangatnya menular. Mohon maaf nih. Coba kita naikin ya sapaannya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kemudahan dalam bersyukur pada Allah, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa terus berbekal sebelum nanti suatu saat Allah panggil kita. Dan Allah juga masih beri kesempatan kita untuk memperbaiki apa yang kurang, untuk banyak bertobat, beristighfar dari apa-apa yang kita masih kealfaan dan kesalahan. Dan Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk satu rahim, saling mengenal, dan terus untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan sahabat Al-Hilal bagian dari ikhtiar kita untuk saling bersatu rahim, saling tolong-menolong, yang manfaatnya tentunya 100% dan lebih banyak untuk kita juga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tercurah pada tauladan kita, Nabi kita yang kita cintai. Semoga kita menjadi umatnya, diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dan suatu saat bisa berkumpul di surganya berkaitan dengan beliau. Amin Allahumma amin. Saya sungguh sangat senang dan berterima kasih Bapak, Ibu-ibu, Akang-akang, Teteh dan semuanya pada hari ini bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama menuliskan sejarah dalam kehidupan kita dan juga dalam sejarah Al-Hilal, bahwa insya Allah ada sekian orang nanti di sini yang kita akan lantik menjadi koordinator sahabat Al-Hilal di Bandung dan Cimahi. Nah, mudah-mudahan sekali lagi mulai hari ini sahabat-sahabat sekalian bagian dari Al-Hilal, dan kita akan bersama-sama membangun kebaikan dari mulai lingkungan terdekat kita, dari mulai apa yang kita mampu. Dan kita jangan tunda-tunda sekarang juga. Nanti akan dijelaskan bagaimana sahabat Al-Hilal oleh teman-teman yang lain. Dalam sambutan yang sangat penting ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama begini. Dulu Al-Hilal itu dirintis oleh pimpinan, oleh Pak Hendra Setiawan dan keluarganya, hanya untuk mengasuh anak yatim, kurang lebih 10 tahun. Nah, 10 tahun berlalu, alhamdulillah kita beranikan merekrut orang. Salah satunya saya. Selanjutnya itu ada 2 orang kita rekrut, dan pas itu kita masih ngontrak. Jadi kalau teman-teman ke Cuaruga sebelah kiri itu sekarang ada laundry punya DT ya. Nah, itu dulu kontrakan kita. Kita ngontrak di sana 5 tahun. Dan alhamdulillah teman-teman, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan relawan yang begitu banyak, Al-Hilal mulai berkembang ya. Sampai akhirnya 2019 kita resmi menjadi lembaga amil zakat tingkat provinsi, dimana kalau sudah menjadi lembaga amil zakat, kita harus menyalurkan kebaikan ini se-Jawa Barat pas itu. Dan ternyata alhamdulillah juga Allah memberikan rezeki luar biasa, pertolongan luar biasa. Bahkan sampai Al-Hilal tuh yang izinnya hanya provinsi, itu bisa berbagi sampai ke Sumatera, sampai ke Sulawesi, bahkan alhamdulillah sampai ke Papua. Alhamdulillah kemarin 2022 kita membagikan hampir 320-an ribu Al-Quran, Iqra dan buku. Total nilai yang kita bagikan di Sumatera 2022 itu dengan kurang lebih ada 30 tim ya, selama 4 bulan full itu hampir 30 miliar teman-teman. Dan alhamdulillah itu menjadi kegiatan terbesar kayaknya di Al-Hilal. Waktu pandemi pun kita sudah kita hitung
itu ada ribuan ton beras, ada sanitizer, ada masker, bahkan kita membagikan makanan, membagikan healthy kit ya, dan berbagi untuk beberapa keluarga yang terkena dampak COVID gitu ya. Alhamdulillah. Tetapi kita merasa ada yang kurang gitu loh. Kira-kira yang kurangnya apa coba? Ada yang bisa jawab? Kurang banyak. Kurang apa coba, mungkin ada yang jawab. Ternyata yang kita merasa kurang adalah kita nggak punya jaringan. Sehingga kalau kita bantu itu, setelah dibantu lepas, bantu lepas, bantu lepas. Sehingga kita nggak fokus, nggak terasa dampaknya, nggak terasa perkembangan yang dibantu itu. Jadi istilah kerennya tuh hit and run, dibantu pergi, diberikan sumbangan pergi. Bahkan kadang kita bingung. Ini saya sebagai direktur Haji Swab ya, kadang bingung, suka dapat laporan dari teman-teman yang di front office, Pak Iwan ada yang datang minta bantuan. Kenapa bingung? Karena gini, untuk memberikan bantuan itu kan perlu assessment. Gini, kalau sembarangan juga kita khawatir juga. Tidak dibantu takut bener gitu. Dibantu takut salah sasaran. Pernah suatu saat datang seorang bapak bawa dokumen, dia bilang saya mau alaf katanya. Dari Medan. Di Lembang katanya dia belajar ke seseorang, tapi katanya ditelantarkan. Sehingga dia kehabisan bekal, bahkan dia ingin pulang ke Medan pun nggak punya uang. Datang ke kantor. Dia lihatin dokumennya, benar-benar dokumennya tuh asli gitu kan, dilaminating, ada ikrar mualafnya, ikrar syahadatnya ya, ada keterangan dan sebagainya. Nah, sebagai seorang yang pengurus lembaga amil zakat, terenyuh, tertutup, dan dana ada masalahnya. Tapi kita kan ada prosedur. Kita harus pastikan bahwa beliau itu benar-benar mualaf. Pertanyaan saya yang paling mendasar adalah, Bapak ada nggak saksinya Bapak mualaf? Ada nomor teleponnya enggak? Saya akan telepon. Kata beliau, ada Pak, tapi saya lupa. Berarti saya bingung juga nih. Kalau begitu Bapak selama sebulan di Lembang itu dengan 3 bulan di Lembang dengan siapa? Ada nomor teleponnya? Mohon maaf saya cerita dulu ya. Karena ini akan menjadi dasar kenapa Bapak Ibu bergabung di Al-Hilal. Ada nggak orang di Lembang 3 bulan Bapak yang bukan? Ada Pak. Kalau gitu boleh nggak tim kami datang ke sana? Bapak tunggu dulu di sini. Nanti kami akan ngobrol dulu. Kata beliau nggak usah Pak, biar saya aja yang ini. Tanya nomor teleponnya. Kata dia juga lupa juga. Nah akhirnya begini saya bilang, Pak. Oke Pak, kalau begitu Bapak mau ke Medan kan? Saya sekarang akan nyuruh nanti temen datangkan. Kalau pakai ke Medan tuh banyak cara ya. Cara yang pertama Pak, naik pesawat ya, naik pesawat. Tentunya lumayan lah harganya. Yang kedua apa lagi? Naik kapal laut, pakai bis ya di daerah Soekarno Hatta itu ada ya bis-bis arah ke Aceh kemana lewat Medan. Yang ketiga apa? Betul. Berarti lebih iya dipaketkan ya. Idenya lebih liar Bapak ini. Kalau saya malah mau bilang tuh jalan kaki Pak, tapi Bapak lebih liar. Luar biasa. Jalan kaki ya biksu ya, tapi Bapak lebih liar idenya. Dipaketkan kan. Iya betul ya. Pakai yang ini ya, ekspres ya. Baik. Pilihan saya tuh yang kedua Pak. Ya, kita akan pakai bis. Saya bilang, Pak, tunggu sebentar. Ternyata saya udah ngobrol sama teman di belakang kantor ya. Nanti kita belikan tiket, belikan tiket ya. Karena kita menghindari langsung kasih uang. Ya. Sekali lagi Bu, kita bukan nggak percaya dokumennya resmi, tapi sekali lagi nggak ada saksi masalahnya. Nggak bisa menemukan orang yang bisa menunjukkan bahwa beliau itu memang betul-betul mualaf kan. Baru ketemu loh Bu, langsung datang ke kantor. Kata beliau, begini aja Pak, saya izin katanya. Kan saya bilang nanti Bapak akan dikasih bekal, ada uang, ada makanan. Pokoknya sampai ke Medan kita hitung lah. Ada uang di jalan bisa mau jajan, buat makan, ada makanan buat di bis, dan tiketnya udah kita belikan sampai ke Medan. Bahkan kita akan titipin Bapak nanti uang sedikit untuk biaya hidup Bapak di sana. Tapi Bapak akan kita antar ke bis, gitu bilang. Kata dia, nggak usah lah Pak, nanti saya akan coba hubungi ke Lembang lagi. Oh kalau begitu silahkan Bapak ke Lembang, nanti balik lagi ke sini Pak ya, dengan orang yang Bapak pernah tinggal 3 bulan.
ditunggu sampai 2 jam nggak datang. Mungkin sore, saya bilang sore nggak ada, besok nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Saya berbaik sangka mudah-mudahan ada yang sudah membantu gitu kan. Saya tidak berburuk sangka bahwa beliau itu bukan mu'alaf. Nah, banyak juga ada yang meminta bantuan itu macam-macam lah. Nah, kebingungan itu karena apa? Karena kita nggak punya relawan-relawan di lapangan yang mampu memverifikasi. Oleh karena itu, salah satu strategi kita di tahun 2003 ini, kita akan membentuk jaringan di 33 kecamatan dulu, Bandung Cimahi. Kenapa Bandung Cimahi? Karena dalam kaidah berbuat baik itu harus dari lingkaran terdekat. Akang teteh, bapak ibu, kalau mau bersedekah, sebaiknya dari lingkungan terdekat dulu. Dari orang tua dulu. Sedekah kepada orang tua itu paling dahsyat, paling besar. Jangan sampai kita sedekah ke orang lain, orang tua nggak kebagian. Orang tua itu bukan hanya ngasih, tapi itu sedekah. Jadi kalau kita bersedekah kepada orang tua, bukan hanya ngasih sebagai bakti ya, tapi itu sebagai sedekah yang paling baik, paling hebat. Makanya katanya orang-orang yang sukses, para pengusaha yang sukses, atau para pimpinan yang sukses, atau siapapun yang sukses, salah satunya adalah orang-orang yang suka berbagi kepada orang tuanya. Jadi akang teteh yang punya orang tua itu jimat. Tahu jimat ya? Jadi jangan jimat tuh nyari ali ya, nyari isim. Jimat kita tuh ada orang tua kita. Orang tua yang masih hidup itu jimat buat anak-anaknya. Barang siapa yang masih punya orang tua dan masih hidup, kita berbakti kepada orang tua setulus-tulusnya, insya Allah hidupnya akan dipermudah oleh Allah. Yang kedua siapa? Keluarga kita, adik kakak, paman, dan sebagainya yang membutuhkan ya. Karena juga kalau nggak membutuhkannya buat apa dibantu juga. Selanjutnya adalah tetangga dan akhirnya melingkar lebih jauh. Nah akhirnya pun demikian. Kita akan bantu dulu Bandung dan Cimahi. Jangan sampai ke Sumatera bermiliar-miliar, di Bandung Cimahi kelewat gitu kan. Oleh karena itu begitu. Jadi salah satu strategi di 2003 itu kita akan membangun 33 jaringan. Kan kecamatan di Bandung tuh ada 30, di Cimahi, yang Cimahi. Nah, Cimahi itu hanya 3 kan ya? Cimahi Borodiah itu Cimahi mana? Tengah, Cimahi Utara sama Selatan. Nah, ini kota paling mungil ya. Cimahi itu se-Indonesia, tapi juga luar biasa tapi luas dan juga APD-nya bagus Cimahi itu. Kalau saya lihat tuh, Cimahi itu puskesmasnya kayak udah kayak rumah sakit, lengkap, ada spesialis. Makanya saya kan orang Bandung Barat, Pak, tapi perbatasan Cimahi saya di Cipageran. Tapi masih belum barat, Pak. Dulu waktu saya punya anak kecil tuh kalau kontrol itu suka ke puskesmas Cipageran. Suka diledekin sama pegawai puskesmasnya. Bapak cenah bayar pajak di Bandung Barat, hari berobat ke Cimahi. Ya gak apa-apa tuh Bu, kan dekat gitu kan. Heureuy geus ibunya gitu. Karena memang bagus fasilitasnya di Cimahi itu, puskesmasnya bagus. Bahkan yang Cipageran itu udah dibangun 3 lantai kalau salah, ada ruang inapnya dan sebagainya. Jadi luar biasa Cimahi ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Cimahi. Barokallah. Ada 3 di Bandung, ada 30. Kita akan bentuk per kecamatan, itu amanah dari Pak Hendra ya. Bahkan nanti dari kecamatan itu akan dibentuk per kelurahan, tapi sekarang lebih mudahnya kecamatan dulu. Jadi Bapak Ibu, Akang Teteh yang sekarang berada di kecamatan, misalkan Bapak kecamatan mana? Cimahi apa Bandung? Geger Kalong, berarti kecamatan Sukasari. Berarti Bapak akan nanti atau akan menjadi mungkin koordinator atau pengurus Sahabat Al-Hilal Kecamatan Sukasari. Spesialnya nanti kalau sudah terbentuk semua kelurahan, berarti di kelurahan Geger Kalong gitu ya. Geger Kalong kan salah satu kelurahan. Begitu. Jadi Ibu nanti ingat-ingat semuanya ingat kecamatannya enggak? Karena ada ya kalau tanya alamatnya kecamatan saya apa ya, browsing dulu gitu. Contoh saya baru tahu Dago, cuma ada yang di Dago. Dago itu ternyata bukan kecamatan, padahal terkenal banget di Bandung. Siapa yang kenal Dago lah? Bahkan orang luar pun tahu Dago ya. Tapi ternyata Dago hanya kelurahan. Kecamatannya apa coba? Tahu nggak? Coblong. Coblong nggak terkenal. Coba ada orang Jogja lah, bari Kacoblong gitu. Mana sih Coblong? Kalau ke Dago kenal. Ya gitu lah, karena kita akan berdasarkan teritorial yang struktur pemerintah. Biar apa? Biar gampang aja. Batas wilayahnya kan ada. Nanti kalau koordinasi dengan Muspika, Pak Camat, Babinsa, Pak Kapolres itu gampang gitu kan. Kalau ada apa-apa, misalnya ada misalnya ya, kita tidak berharap ada musibah gitu kan. Tetapi kan kita harus siap-siap. Jika seandainya ada masyarakat kita, ada keluarga kita, bahkan ada tetangga kita yang harus kita tolong. Nah, relawan inilah yang akan terdekat. Kenapa kita perlu per kecamatan? Kita gampang verifikasinya. Kalau Akang ada di Geger Kalong, masa sih nggak tahu gitu kan sekitar Geger Kalong. Kalaupun kita akan mengkorek informasi itu lebih gampang. Tok ada yang datang, Bapak dari mana? Dari kecamatan Buah Batu. Buah Batu itu apa kecamatan ya?
Tuh kan kita nggak tahu juga. Terkenalnya Buah Batu aja. Ada kecamatan Batu Nunggal, ada kecamatan apa gitu kan di sana itu. Memang harus ada di Google. Nah kita, Bapak di kecamatan apa? Nanti kita akan kontak relawan. Kira-kira Bapak ini gimana gitu rumahnya dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Itu adalah kenapa kita bentuk Sahabat Al-Hilal di Bandung dan Cimahi, agar kita memudahkan memberikan bantuan. Bantuan tuh ada dua jenis. Ada bantuan yang dari atas, kami punya dananya, ada programnya, dan kami udah cukup untuk internal. Internal kami itu memang kita punya amanah, ada santri, ada sekitar 250-an santri yatim, baik yang mondok dan tidak, dan ada kurang lebih 900 orang santri tahfidz yang menghafal Quran, baik yang mondok ataupun yang tidak. Nah itu adalah amanah kita yang utama, harus dicukupin dulu ya, karena ini memang sudah dititipin sama orang tuanya. Kalau mereka nggak diurus kan dosa kita, apalagi amanah awalnya itu. Nah tapi kalau itu udah cukup, maka kita akan berikan kepada masyarakat umum. Lewat siapa? Lewat relawan-relawan. Itu kalau ada dananya di atas, menetesnya adalah ke relawan-relawan. Yang kedua adalah bisa juga ajuan dari masyarakat lewat relawan. Disesuaikan dengan kemampuan kita akan bantu. Kita kan ada dana zakat. Zakat itu ada berapa asnaf? Ada mustahiknya? 8 ya. Fakir, miskin, bagi mu'alaf, gorimin, ibnu sabil, fisabilillah gitu kan. Mungkin di antara kita semuanya kayaknya tergolong ini gorimin semua ya, termasuk saya. Tapi goriminnya jangan yang gorimin saya gorimin apa ibu utangnya, utang mobil Avanza. Nah, itu baru gorimin itu. Yang gorimin adalah untuk kebutuhan yang sangat-sangat pokok, sakit, untuk sekolah bisa misalkan kayak gitu, kita akan bantu. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang sekunder ya, saya mau bangun rumah, makanya saya ke KPR Syariah, itu bukan gorimin. Itu memang skema mencapai impian aja, yang penting tidak pakai riba ya gitu, dan mampu. Begitu. Jadi itu adalah tujuannya untuk pembangunan Sahabat Al-Hilal itu. Mudah-mudahan nanti dari ibu, misalnya nggak apa-apa, saya kok di kecamatan saya baru 1 orang, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang daftar, nanti atau ibu yang mencari anggotanya, nanti akan masuk ke dalam jaringan ibu. Begitu ya. Di Gerkalong, Cung, ya Gerkalong ada berapa orang? Kecamatan Gerkalong. Isola itu ya. Gerkalong ada 2 orang ya. Ada lagi? Kecamatan Sukasari, Cung, Kecamatan Sukasari. Wah, banyak. Ya berarti itu Kecamatan Sukasari udah banyak anggotanya. Kita akan bangun Kecamatan Sukasari. Apalagi Kecamatan Sukasari di mana Al-Hilal ada di wilayah Kecamatan Sukasari. Ayo kita makmurkan dulu. Jangan sampai kelewat ya. Jangan sampai kita kayak obor menerangi yang jauh, tapi yang bawa obornya Titajong atau Gamba Sundanya. Ibu pernah naik pakai obor nggak? Kayaknya zaman TC yang muda-muda karena pernah pakai obor ya. Kalau yang di kampung dulu itu kalau ngaji pakai obor ya, nggak ada listrik. Itu kalau pakai obor itu yang bawa obornya malah gelap ya, silau gitu kan. Jangan sampai kayak obor katanya. Habis minyaknya terbakar, bau, tapi dia sendiri nggak ada manfaatnya, nggak dapat manfaat dari cahaya itu. Ya, orang lain dapat cahayanya, tapi kita yang dekat nggak. Kita justru kata agama kita, kata Rasulullah, kalau bersedekah dari yang terdekat dulu. Begitu mungkin sambutan dari saya. Tapi sedikit lagi yang kedua yang saya sampaikan ini mungkin sekedar motivasi. Bapak Ibu, kami di Al-Hilal termasuk Pak Hendra. Pak Hendra itu kan sebenarnya pengusaha, dari kecil dia merintis. Kalau kita bilang ya, buat apa sih dia susah-susah bikin sahabat Al-Hilal ya Pak ya. Udah aja hidupnya udah makmur sebenarnya gitu ya. Belum mau berangkat haji, jadi dia lagi lagi persiapan tanggal 10 Juni kan mau berangkat haji. Buat capek-capek gitu loh, buat apa gitu ngurusin anak yatim gitu kan. Untuk hidup jalan-jalan ke Korea, kemarin keliling dunia lah, beliau udah pernah ke mana. Jadi capek-capek bikin Al-Hilal, banyak uruskan, banyak pikiranin gitu kan. Buat apa sih? Saya sering tanya ke beliau begitu. Dia bilang begini, untuk kita mendapatkan pertolongan Allah, syaratnya adalah kita harus mampu menolong orang lain. Jadi Allah akan menolong hambanya ketika hamba itu menolong saudaranya seperti keluarganya. Jadi kalau kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Yang kedua adalah kata beliau untuk menegakkan dan membangun agama gitu. Karena kan ada satu ayat di dalam surat Muhammad bahwa in tansurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan kuatkan kita. Kedudukan kita akan mampukan kita.
Jadi itu motivasinya. Ternyata beliau semakin menolong orang, semakin berbagi, semakin luar biasa kehidupannya. Dan kita pun, saya sendiri juga kecil-kecilan ya, nebeng gitu ya di empernya Al Hilal. Ternyata banyak banget manfaatnya. Terasa banget lah. Jadi kalau kita niatnya ya untuk membantu orang lain, banyak anak yatim yang terbantu, banyak orang yang bisa belajar Al-Quran, banyak yang terbantu kehidupannya. Insya Allah Allah yang akan menolong kita. Jadi seakan-akan kata Allah, udah kamu urus orang lain, bantu orang lain, nanti aku yang urus gitu kan. Tapi kalau kita yang ke kita terus gitu kata Allah, kamu urus sendiri ya sudah, mangga diurus sendiri ke depanmu. Mungkin kayak gitulah kasarnya. Nah itu motivasi buat kita, mudah-mudahan dengan kita bersatu rahim, berjejaring di dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah kuatkan kehidupan kita. Yang sedang sakit keluarganya Allah sembuhkan. Yang punya cita-cita, keinginan Allah kabulkan cita-citanya. Yang sedang ada kesulitan, keruwetan, Allah pelan-pelan selesaikan masalahnya. Saya rasakan sendiri setelah di Al-Hilal tuh satu persatu masalah tuh selesai. Tidak mungkin tidak ada masalah karena hidup ya. Tetapi saya lagi Allah mudahkan dalam penyelesaiannya. Kalau ibu gak mau punya masalah, di mana coba? Ibu di kuburan udah nggak ada masalah. Tapi masalahnya lebih gede. Kita berhadapan dengan dengan peradilan Allah gitu kan. Atau ada satu lagi sih di dunia sebenarnya yang nggak ada masalah, di mana coba? Di jalan. Di Cisarua Bu. Orang-orang yang terganggu pikirannya dan begitu ya oleh Allah berikan qadarulahnya begitu, itu kayak gak ada masalah Bu. Dia mah di toilet tuh mancing Bu. Itu di Cisarua katanya mancing gitu kan. Di toilet mancing. Dokternya iseng, dokter jiwa dinanya, Kang udah dapat ikannya. Dia bilang, dasar dokter gila. Dia di toilet nggak bisa. Kata dia, oh jadi sembuh kan? Malah dia bilang gila ke dokternya kan. Baik, demikian teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini nanti bersabar. Mungkin tidak sampai makan siang ya. Jadi amal soleh bagi kita. Dan setelah nanti diresmikan, Bapak Ibu adalah resmi menjadi sahabat Al-Hilal dan langsung nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan. Satu lagi Ibu, terakhir saja. Di Al-Hilal itu, di sahabat Al-Hilal itu tidak ada kegiatan yang wajib. Misalkan gini, kalau misalkan selama ibu masih sibuk atau tidak sempat, juga gak apa-apa. Karena ada orang yang bilang begini katanya, Pak Iwan, saya ingin ikut sahabat Al-Hilal, tapi saya kan takut tidak amanah. Gimana Bu? Kadang saya tuh sebulan keluar kota katanya, atau ada urusan apa. Ya gak apa-apa juga, ini kan bukan karyawan. Iya, kalau ibu bukan karyawan, kalau memang belum sempat ya gak apa-apa juga. Misalkan suatu saat tuh kata Kang Fajar, kata Esi, ini siapa yang mau berbagi beras buat anak yatim di sekitar lingkungan rumahnya? Aduh mohon maaf saya gak bisa bulan ini, bulan depan deh. Gak apa-apa juga. Hanya memang nanti TSI dan Kang Fajar, nanti ada Pak Isep ya manajernya, akan menilai. Nah, menilai ini untuk apa? Untuk memberikan prioritas itu kan. Oh, berarti sahabat Al-Hilal yang paling aktif nanti akan dapat prioritas lebih dibandingkan yang nggak aktif. Tujuannya apa? Tujuannya memang agar efektif itu penyalurannya. Kadang kan dana itu tidak bisa seluruh kecamatan. Mungkin ada hanya 10 kecamatan misalkan ya. Ini ada dana nih, ada bantuan hanya untuk 10 kecamatan. Tentunya kita akan berikan di ranking tuh mana kecamatan yang paling aktif gitu kan. Atau mungkin nanti bisa bergilir juga ya agar merata. Intinya begitu ya. Tetap ada nilai. Bahkan nanti ada grading itu nanti ada dana operasional buat Bapak Ibu sekedar buat beli pulsa atau buat meeting. Meeting itu apa sih? Gaya meeting. Padahal baru makan buras barusan ngomongnya meeting aja. Apa meeting tuh? Pertemuan lah, rapat, musyawarah ya. Ya sekedar buat konsumsi, buat snack, nanti dipegang bendaharanya, boleh digunakan, ada uang operasional. Jangan sampai ibu juga, aduh mau musyawarah kan gitu ya. Tidak ada konsumsi, tidak ada solusi kalau kita gitu. Ya sekedar itu insya Allah nanti ada grading dari kami. Dan kami sudah menyiapkan dananya untuk pengembangan jaringan ini. Baik, itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila apa yang saya katakan ada yang kurang atau ada yang tidak tepat. Mohon dimaafkan. Kalau ada hal yang baik, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua ya, dan bisa kita amalkan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.